Bella. Ayolah, makeup yang cepet. Mas ini gara-gara budget produksi ditekan, nggak ada makeup artis, saya jadi makeup sendiri loh. Sekarang makeup yang cepet, semuanya udah tunggu di set, oke? Tunggu ya, cepet ya. Iya, bentar lagi ya. Iya. Siapa kamu? Fanny? Gue sekarang jadi figuran hantu. Bukannya lo lagi berobat di luar negeri? Gue mau nyelesain syuting bareng lo dulu, Bel. Whatever. Bel? Ngomong sama siapa? Sama Pak. Bentar. Saya mau tanya dong, kemarin Mas jadi anterin Fanny berobat ke luar negeri nggak? Jadi dong. Terus siapa dong yang ngobrol sama aku tadi? Serem banget. Udah, sekarang kita langsung take aja, oke? Cepetan yuk. Ayo. Lu kan tuh mesti bersyukur udah bisa deket lagi sama Satria. Itu kan tujuan awal lu. Mendingan lu fokus dah sama tuh malampir yang ngebunuh lu. Saya ngerasa ada arwah di sini, Bang. Arwah itu mirip Fanny, Bang. Padahal seharusnya Fanny sekarang lagi dirawat di luar negeri. Keluarkan saya. Bel? Bella! Bella! Jangan ganggu aku, please. Please, jangan ganggu aku, tolong. Bella. Bella. Kamu kenapa teriak-teriak? Saya nggak mau syuting di lagi, karena tempat ini angker. Angker? Maksud kamu tuh apa sih angker? Di sini nggak ada apa-apa, coba lihat. Nggak ada apa-apa kan? Gara-gara kejadian kemarin, saya tuh banyak lihat keanehan, tau nggak? Ada bayangan, ada suara-suara aneh. Pokoknya saya nggak mau syuting di sini, saya takut. Aneh banget ya, Bang. Masa surat pengantar kepindahan Fanny ke rumah sakit luar negeri nggak ada? Jadi maksud lu si Fanny kagak dibawa ke luar negeri gitu? Saya ngiranya gitu. Terus tuh anak kalau kagak dibawa ke luar negeri, dibawa kemana? Apa jangan-jangan Fanny udah sempet nih, Bang, dibawa ke luar negeri. Tapi nyawanya nggak sempet tertolong, terus dia meninggal. Makanya dia gentayangan, Bang. Mendingan lu lapor sama si Satria biar jelas. Tapi ingat, jaga tuh hati. Laporan komandan, ada perempuan bernama Sekar, ingin bertemu dengan komandan. Kelihatannya Sekar udah gak ngambek lagi. Suruh dia masuk. Siap, komandan. Selamat malam. Ada apa Sekar?
Mas Bayu, saya mau lapor soal kasusnya Fani, Mas. Ke saya? Mas Bayu yang nanganin kasusnya kan? Iya sih saya, tapi kan ada... Kenapa malah lapor ke Bayu? Udah deh Mas, pokoknya saya mau lapornya ke Mas Bayu aja. Jadi gini Mas, saya kan nyari ya dokumen tentang perpindahan Fani ke rumah sakit luar negeri. Tapi dokumennya nggak ada sama sekali. Kalau begitu case-nya harus diselidiki dulu. Karena bisa jadi ada indikasi pelanggaran. Nyamber aja sih. Makasih ya, Tante Astari. Untung aja Tante nungguin kamu pulang. Terus cepat-cepat ngambil keputusan. Coba lo nungguin Satria. Mana peka dia. Bel, aku bener-bener mau tahu sebenarnya ada apa sih Bel? Ceritain deh waktu kebakaran itu kenapa? Jadi pas aku lagi syuting, terus aku lagi istirahat di ruangan. Tiba-tiba ruangan itu penuh asap. Aku panik, aku mau keluar. Tapi nggak bisa karena pintunya kekunci. Akhirnya Fani masuk dan nolongin aku. Tapi karena aku panik, aku keluar duluan. Aku ninggalin Fani. Halo? Tolong aku. Apa sih Bel? Satria, itu Fani telepon aku. Itu suara dia aku. Aku yakin banget itu pasti dia. Halo? Kamu dengerin sendiri Satria. Halo? Bel nggak aktif, nggak ada apa-apa Bel. Tadi ada suaranya Satria, aku nggak percaya sama aku. Iya. Sat, sebagai kamu temenin Bella. Jangan tinggalin dia sendirian. Kasian. Aku pusing banget dan aku takut. Permisi. Saya mau ganti infusan. Aku janji nggak akan ninggalin Bella. Aku bakal jagain Bella di sini sampai Bella sembuh. Cepetan ganti. Jangan lama-lama di sini. Ayo. Permisi ya. Kok nyebelin sih dia? Kenapa dia biasa aja? Harusnya kan dia cemburu. Bang, kita dibawa kemana ini Bang? Tapi ini rumah siapa Bang? Mana gua tahu. Dia nunjuk tanah. Jangan-jangan ada sesuatu yang dikubur di situ Bang. Udah, lu telepon aja polisi. Kalau gitu saya telepon Mas Jovi ya Bang. Halo Mas Jovi. Maaf ganggu ya Mas malam-malam. Mas, saya curiga ada sesuatu yang dikubur di halaman seseorang. Tapi saya nggak tahu orang itu siapa Mas. Pokoknya ada gundukan tanah yang mencurigakan. Oke, saya akan segera ke sana bersama tim. Tolong jangan bertindak sendiri ya, suster. Ya Mas Jovi, makasih ya Mas. Jangan tinggalin aku dulu, Tante. Aku masih takut banget. Aku yakin banget ya. Di sekitar sini masih ada yang nungguin aku. Masih ada yang ngincar aku. Tante, aku nggak mau. Aku takut. Shh, Bel. Tante, aku takut. Halo, Jovi, ada apa? Suster Sekar barusan telepon ada sebuah rumah mencurigakan dan ada gundukan di depan rumahnya. Komandan, bagaimana? Apa kita ke sana sekarang? Ya.
Kalian jalan ke sana sekarang, saya akan susul. Kirim lokasinya ya. Kita ketemu di TKP. Siap, laksanakan, Komandan. Makasih. Ma, aku ditunggu untuk bertugas, Ma. Berangkat sekarang ya. Sat, tapi kamu jaga Bella dong, Sat. Bang, itu bukannya Mas Rizky ya? Yang punya PH itu? Kenapa dia di sini ya? Oh, jadi ini rumahnya Mas Rizky. Kalau emang iya kenapa? Masalah? Berarti arwah gosong itu Fani. Aku yakin apa yang menimpa Fani pasti ada kaitannya dengan Rizky. Saya tanya sekarang sekali lagi sama Mas Rizky ya. Di mana Fani? Dia nggak dibawa ke luar negeri kan? Dokumennya soalnya nggak ada sama sekali. Mas Rizky! Mas Rizky! Pak, ini semua salah Pak. Saya sama sekali nggak salah Pak. Menyerahkan diri. Anda sudah terkepung. Pak, lepasin saya! Lepasin! Siap, kamu. Udah, mari ikut kamu. Bagaimana? Sudah dibongkar gundukan tanahnya? Belum, Komandan. Kami masih menerima perintah dari Komandan. Baik. Laksanakan sekarang. Siap, laksanakan. Fani? Saudara Rizky, Anda kami tahan dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Dan itu melanggar pasal 359 KUHP. Dan juga ada indikasi Anda mencoba menyembunyikan kematian seseorang dengan cara menguburnya secara diam-diam sesuai pasal 181 KUHP. Saudara Rizky, tolong jelaskan kronologinya. Kenapa jenazah Fani sampai dikubur diam-diam? Pak, setelah kejadian itu, semua sponsor saya pergi, Pak. Saya nggak punya uang, Pak. Karena saya nggak punya uang, saya nggak bisa menepati janji saya untuk bawa Fani ke luar negeri untuk pengobatan. Akhirnya Fani saya bawa ke rumah, saya taruh di kamar pembantu. Setelah itu saya baru tahu dan baru sadar kalau Fani itu meninggal, Pak. Maafin saya, Pak. Saya menyesal. Sayangnya penyesalan selalu datang terlambat, kan? Untuk Anda ketahui, andai sejak awal Anda bisa kooperatif dan jujur soal kematian Fani, ini semua nggak akan terjadi. Anda tidak akan sesengsara ini. Maafin aku ya, Fani. Bel, ini semua bukan salah kamu. Kamu yang kuat ya. Kita harus doain Fani. Sekarang. Tolong berhenti bohongin perasaan kamu sendiri. Belajar untuk jujur sama diri sendiri. Akuin sekarang. Kamu peduli kan sama aku? Saya nggak perlu bohongin perasaan saya sendiri kok, Mas. Karena saya emang nggak punya perasaan apa-apa sama kamu.
Maafin aku, San. Aku harus bohong. Kalau aku ngakuin perasaan ini, sama aja ngakuin siapa aku sebenarnya. Dan itu bisa bikin aku lenyap, San. Aku harus bertindak dan lakukan sesuatu biar Sekar nggak bisa merebut Satria dari aku.